Pernahkah kalian mengalami hal ini dalam bertransaksi? Rp7.500. 7.500 ya? Iya. Lagi 500. 500 ya? Iya. Ya, tidak ada 500 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Jabar, guru ekonomi SMA Negeri 3 Gorontalo. Hal yang tadi akan teratasi dengan KRIS. Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. KRIS bukanlah sebuah aplikasi pembayaran, tetapi merupakan kanal pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari tahun 2020. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda dapat diterjemahkan menjadi QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Artinya, ini memudahkan merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PSJP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi yang dimiliki oleh konsumen. KRIS dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Merchant Presented Mode, statis dan dinamis. KRIS MPM statis adalah satu QR Code yang sudah disediakan oleh merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Sedangkan MPM dinamis yaitu QR Code yang digenerate untuk setiap transaksi yang berbeda, sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Dan kedua, Customer Presented Mode, yaitu QR Code yang dimiliki oleh pelanggan dan di-scan oleh merchant. Dengan standarisasi transaksi digital ini, semua transaksi lebih cepat, praktis, dan mudah. Tidak perlu repot-repot cari uang receh dan kembaliannya. Dan yang terpenting, tidak kena biaya dan tidak ada batasan waktu. 24 jam 7 hari, kita bisa bertransaksi dengan KRIS. Tidak perlu bingung juga kalau hanya punya satu akun jasa pembayaran atau bank, karena semua akun jasa pembayaran bisa menggunakan KRIS yang sama. Sangat simpel bukan? Karena pada dasarnya KRIS menerapkan prinsip cepat, mudah, murah, aman, atau cemumuah. Tapi soal keamanan, ada tips untuk bertransaksi dengan KRIS. Pertama, pastikan kewajaran lokasi pemasangan KRIS. Kedua, memastikan nama tujuan KRIS sesuai dengan nama merchant yang muncul di layar handphone. Ketiga, memastikan kesesuaian jumlah nominal dan notifikasi keberhasilan transaksi. Dengan KRIS, transaksi digital jadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Pertama, pembeli tidak repot dengan uang kembalian dan tidak khawatir kembaliannya ditukar dengan permen atau lainnya, karena customer menginput nominal sesuai dengan harga. Kedua, penjual tidak perlu menyediakan uang pecahan. Ketiga, mengurangi resiko uang palsu karena kita bertransaksi secara digital. Keempat, keamanan bertransaksi sangat terjamin. Kelima, semua transaksi tercatat dengan baik dan rapi melalui aplikasi. Keenam, murah dan universal karena satu QR Code untuk semua aplikasi pembayaran. KRIS dapat diterima oleh semua e-wallet dari berbagai metode pembayaran. Selama menggunakan KRIS, saya merasa sangat praktis dan efisien, anti ribet, dan tidak perlu takut
kelupa dompet atau tidak ada uang receh. Selain itu, proses transaksi terasa lebih mudah, aman, nyaman, dan cepat karena semua transaksi dalam satu genggaman. Pembayaran non-tunai dengan menggunakan kris merupakan bagian perilaku cinta, bangga, dan paham rupiah. Karena semakin kita membiasakan bertransaksi dengan kris, sebenarnya kita telah menjaga dan merawat rupiah. Dulu itu memakai kris. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keduanya tidak dapat terpisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional, kebanggaan, keindahan, dan keberagaman budaya Nusantara. Memperkuat kebinekaan negara Indonesia dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi. Menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Cinta rupiah adalah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Untuk merawat dan menjaga rupiah dengan baik, perlu menerapkan 5J, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Bangga rupiah adalah dengan menggunakan dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dengan menggunakan rupiah di setiap transaksi, maka kita telah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan membangun kepercayaan dunia pada rupiah. Paham rupiah adalah dengan semakin bijak dalam memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, dan berbelanja. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Karena rupiah adalah mata uang kita dan identitas kita.